Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wasalna fi al-yawm al-khamis min syahri Ramadan yabqa 25 atau 24. Patut kita syukuri kita masih bisa sama-sama ibadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang hari kelima, berarti masih ada 25 atau 24 hari lagi untuk dijadikan amal ibadah oleh kita semuanya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Ada ungkapan seorang alim ulama Mesir itu seperti ini. Ajaban li amril Quran. Nazala Jibrilu bihi fa asbaha afdalal malaikah. Nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbaha sayyidal khalqi. Nazala ala ummati Muhammadin fa asbahat khaira ummah. Nazala fi Ramadan fa asbaha khairus syuhur. Nazala fi lailatul qadri fa asbahat bi alfi syahr. Famadza law nazala fi qulubina. Jadi kira-kira seperti ini. Malaikat Jibril turun membawa wahyu Al-Quran menjadi mulia, menjadi sosok malaikat yang paling mulia. Kemudian Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi sosok manusia yang paling mulia. Kemudian Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang sebaik-baik umat, menjadi umat yang mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun di Lailatul Qadr, maka Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lalu bagaimana jika Al-Quran turun pada hati kita semuanya ini? Ya.
Bulan Ramadan selain bulan kesabaran juga bulannya Al-Quran. Makanya al-mahiru fi qiraatil Qur'ani ma'as safaratil bararah wa liman yatata'ta itu ya, yang bacanya susah falahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia derajatnya sama kayak malaikat ya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Orang yang mahir dengan Al-Quran, yakni yang hafal Quran, yang mutkin bacaan Al-Qurannya, yang bagus bacaan Al-Qurannya, alladzi yaqra'uhu ala ahsanil wujuh ma'as safaratil bararah, kedudukannya bersama para malaikat. Malaikat yang mana? Alladzina yanquluna al-wahya minallahi ila rusuli. Ya, kedudukannya sama kayak malaikat, yang kan malaikat dulu Jibril turun membawa wahyu, wahyunya apa ya? Al-Qur'an itu kan. Wal kiramul bararah wal malaika al-mutahharun, dan kiram al-bararah itu artinya malaikat-malaikat yang disucikan. Nah, sedangkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sedangkan yang bacanya masih terbata-bata karena susahnya yang entah karena memang dulunya belum belajar atau sudah belajar tapi jarang dialog sama Quran, jarang baca Quran, jadi dia tata'ata. Bacaannya harusnya kudunya udah lancar, tapi malah ragu-ragu, malah macet, malah nggak pede kalau baca Quran depan teman-temannya. Nauzubillah summa naudzubillah. Tapi walaupun sedemikian ya ikhwah, itu masih dapat ganjaran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dua ajrani, ajrun qiraah, yang pertama pahala bacaan ya. Yang kedua ajrun masyaqqah, pahala karena kesusahannya itu ya. Ini yang masih ya ta'ata itu bacanya belum lancar. Launaqulu fi lughaza alladzi tahta sab'ah ya. Itu silakan. Jadikan itu motivasi bahwa bulan ini, bulan Ramadan ini bulan untuk mempelajari Al-Qur'an. Bulan untuk bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Kemudian pada tahap selanjutnya bisa paham maknanya. Al-Quran dusturuna ya, pedoman hidup kita ya. Tadi banyak sekali yang mulia, Jibril membawa wahyu Al-Quran menjadi mulia, Nabi Muhammad membawa Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian umat Islam diturunkannya Al-Quran, yang menjadi objek Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang lebih baik kedudukannya daripada 1000 bulan. Fa kaifa law yanzilu biqulubina. Nah, ini bagaimana kan kalau Quran itu benar-benar turun dalam hati kita. Maksudnya apa? Kita mampu mempelajari, mampu membaca, mampu mentadabburi, mampu mengamalkan. Tadi tahapannya ya ikhwah, ini kan step by stepnya. Pertama, warattilil Qur'ana tartila, terlebih dahulu baca Quran secara tartil dulu. Limaza? Pertama, akan membantu kamu untuk memahami makna-makna yang ada di situ. Lasyama antum, apalagi kita santri yang belajar bahasa Arab, dan Quran pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Jerman. Lidzalika ta'allamu al-arabiyyah min ba'di motivasinya itu ya li'annaha lughatul Quran. Bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab, bahasa Quran yang akan dipakai di akhirat pun lughatu ahlul jannah. Nah, makanya biar nanti kalau ditanya di akhiratnya
pede gitu ya. Selain dibantu dengan amal-amal, alaina an nafham wa nata'allam al-arabiyyah. Belajar bahasa Arab. Dan yang paling penting daripada itu semua, mampu membaca dan memahami walaupun sedikit apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya. Ikhwani billah, Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Qur'an akan meningkatkan kemuliaan. Beda orang yang bacanya Quran itu, maka kagetnya ya bahasa-bahasa kalam-kalam thayyib. Walaupun sekaget-kagetnya gitu ya. Maka yang akan keluar itu insya Allah firman Allah semuanya. Ya kebanyakan kalau bahasa itunya bahkan banyak mengeluarkan iktibas. Kalau interaksi dengan Al-Qur'annya bagus. Ini kan alladzi faslul a'la yang ya tata itu kan sebenarnya bukan karena nggak bisa, karena jarang interaksi saja. Jarang interaksi, jarang ada Quran, baca Quran, bacanya ya senyaman kamu aja, padahal harusnya senyaman Al-Quran dong, sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan aturan main yang berlakunya. Itu insya Allah akan membantu kalian selama membaca, ketika baca Qurannya lancar, teks Qurannya lancar, maka teks-teks Arab yang lain yang ada di kelas, yang ada di pelajaran di pondok ini, insya Allah akan terbantu. Maka jangan setengah-setengah ini. Yang sudah nggak masuk, yang udah 7 ke atas gimana Ustadz? Nah, ya itu tantangannya lebih besar lagi. Banyak sekali ilmu-ilmu bacaan Al-Quran yang memang mesti ditingkatkan. Setelah kita baca, setelah kita memahami maknanya, maka selanjutnya tinggal mengamalkannya. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat, baik dengan mulut, dengan tangan, dengan isyarat yang lain, entah itu depan, lumazah, humazatin lumazah. Alladzi jama'a amalal lawada. Berarti kalau di Quran dicela, berarti kita sebisa mungkin jangan suka ngumpat juga. Jangan suka ngumpat juga. Jangan suka ngejek orang juga. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, kita belajar self regulation, belajar cara mengatur diri, cara mengelola diri. Semuanya kita kendalikan. Gak bisa asal lepas begitu saja. Soalnya kalau lepas begitu saja, potensi pahala maksimal yang bisa kita raih bisa berkurang. Makanya itu benar-benar sahru pendidikan ini. Bulan pendidikan ruhani ini, buat mental kita, buat karakter kita. Yang sebelumnya ngomongnya kasar, yang sebelumnya ngomongnya toksik kalau bahasa antum namanya, yang sebelumnya wataknya gini-gini, yang gampang marahan, ketika Ramadan kan bisa berubah drastis. Baik, tadi interaksi dengan Al-Quran meningkatkan kemuliaan. Segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ini termasuk waktu, tempat, dan tentunya manusia. Tadi ya, bahkan malaikat pun yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang membawa Al-Quran menjadi nabi yang mulia. Umat yang dibawakan Al-Quran, yang diberikan Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Dan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Kemudian membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan akan meningkatkan derajat kemuliaan seorang muslim. Alih-alih tidur, alih-alih ngobrol, apalagi ngobrolin yang syubhat, apalagi ngobrolin yang aneh-aneh, ahsantum tilawatul Quran, tadarusul Quran. Karena membacanya aja nih al-muta'abbad bitilawati, membacanya saja dianggap ibadah gitu. Baca Al-Quran, mama akhta'ta, naam. Tapi bukan sengaja khotok. Kalau sengaja khotok beda lagi konsepnya. Ya. Kita udah tahu nih hukum tajwidnya apa, hukum bacaannya apa, tapi kita sengaja salahkan. Nah itu beda lagi konsepnya, bisa kejebak di dosa itu kalau yang kayak gitu. Makanya yang udah punya ilmunya, ini antum sebenarnya udah punya ilmunya, tinggal dipraktekkan, mumarasah bacaannya. Tingkatkan lagi, mumpung di bulan Ramadan.
ya. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan? Tadi warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan dan benar. Ini akan membantu kita, membantu yang membaca, membantu yang belajar bahasa Arab, membantu memahami makna dan merenungkan ayat-ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juru apa itu? Yuk. Suruh apa Iqra itu? Al-alaq. Disuruh apa berarti maksudnya? Maknanya apa? Suruh baca. Baca apa? Ya ilmu Allah, Quran, bukan status orang. Kalau baca status orang nanti ada waswasatu syaitan. Nanti biasanya ujungnya fitnah, kalau nggak fitnah memancing keributan huru-hara dunia akhirat itu. Membaca Al-Quran dengan tartil. Cara memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan ini membacanya dengan tartil, tadarus yang sudah dikelaskan, yang sudah dimuliakan dengan kelas-kelas, tolong diseriusi, terus latihan, bacanya tingkatkan. Kalau perlu minta koreksi teman yang ada buat koreksi bacaan. Ada in ahsantum li anfusikum. Kemudian usahakan juga kita, kalau ini ada yang udah khatam Quran. Kaifa Allah Fikri, udah berapa kali khatam? 5, alhamdulillah. Khatam berapa halaman? Oke. Selanjutnya mempelajari makna Al-Quran. Tidak hanya membaca, tetapi juga mempelajari makna Al-Quran melalui tafsir atau kajian-kajian Islam. Ya, kalau memang masih tak belajar aja baca dulu yang benar. Sambil tadi bacanya dapat pahala, susahnya juga dapat pahala gitu. Memahami makna Al-Quran juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian setelah mempelajari apa? Setelah kita tahu, setelah kita belajar apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Kaifa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, sabar, dan pemaaf. Di Ramadan sangat terasa sekali kan? Kamu dituntut sabar, dituntut jujur, dan dituntut maaf kalau ada yang hilap. Kalau di luar Ramadan kan kamu balas kan? Ya, Sam. Ada di luar Ramadan kan langsung dibalas, tapi di Ramadan kan qala mata inni shaim. Qul inni shaim. Tapi ya kayak gitu, kira-kira selama sebulan ini bisa nggak kita tanamkan terus-menerus. Nah, itu kan sebenarnya banyak juga sumber-sumber nilainya dari Al-Quran. Ya. Contohnya kamu kalau mau dimaafin sama Gusti Allah, kalau mau diampuni sama Gusti Allah, syaratnya apa? Kamu juga jadi orang yang mau maafin orang lain. Meskipun berat, meskipun sakit, tapi kalau pengen diampuni oleh Gusti Allah, ente juga harus jadi orang yang pemaaf. Ya. Ini sumbernya dari mana? Ala yaghfirudz dzunub ala ayuhibbu ayaghfira lakum. Kamu apa enggak mau kalau Allah tuh ngampuni kamu? Syaratnya apa? Ya kamu juga jadi pemaaf buat orang lain. Ya, itu salah satu contoh sumber dari misalkan nilai Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penenang hati, dan yang paling pasti Al-Quran akan menjadi penolong, syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian di ayat lain,
innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kemudian dalam hadis-hadis lain selalu banyak yang memotivasi kita untuk terus akrab, terus mempelajari Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafi'an, akan memberikan pertolongan bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian hadis yang sangat masyhur kita ketahui bersama, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik antum adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ngajarin siapa? Yang ngajarin yang enggak bisa, ngajarin yang belum bisa. Ustaz, kalau yang udah bisa diajarin apanya? Ya, diajarin cara memahami maknanya. Ya. Ikhwani fillah, famadza law nazala al-Qur'an fi qulubina? Bagaimana kalau Al-Qur'an turun dalam hati kita, apa yang akan terjadi? Maka akan ada qulubun mustanirah. Hati kita akan terang, hati kita akan nur yang penuh dengan cahaya. Indama yanzilul Qur'anu fi qulubina fa innahu yuniruha binuril hidayah. Maka sesungguhnya Al-Qur'an akan menerangi hati kita dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa yuzilu anha dhulumatil jahli wad dhalal, dan akan menghilangkan kegelapan kebodohan, gelap yang diakibatkan karena kebodohan dan dhalal dan kesesatan. Kemudian apalagi? Hayatun zakhiratun bil khair, hidup yang akan dipenuhi dengan kebaikan. Indama yanzilul Qur'anu fi qulubina fa innahu yu'assiru fi sulukina wa akhlaqina. Maka Al-Qur'an akan memengaruhi tingkah laku kita, perilaku kita. Wa yaj'aluna aksara rahmatan wa adlan wa ihsana. Menjadi sosok yang lebih baik lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih rahmat lagi. Sakinah wa tuma'ninah, tentrem hatinya. Makanya tombol hati tambah hati itu ada 5 perkaranya kan. Salah satunya baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Kemudian syafa'atan fil akhirah summa al-irtiqa'u birruh. Indama yatadabbarul insanu kalamullahi, ketika seseorang mentadaburi kalam Allah, wa yatafakkaru bima'anihi, mentafakuri makna-maknanya, saufa yartafi'u maqamuhu ar-ruhi, maka ruh dia, jiwa dia akan naik derajatnya secara tidak langsung, wa yazdadu khusyu'an wa taqarruban minallah, dia akan menjadi sosok yang menambah khusyuk dan nambah dekat lagi sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Asallahu ayunzil al-Qur'an rabi'a qulubina. Ya. Inna nuzul al-Qur'an fi qulubina ya'ni an naj'alahu minhajan li hayatina, menjadikan pedoman hidup kita. Wa an natadabbara ayatahu wa na'mal bihi, mentadabburi ayatnya kemudian mengamalkannya. Wa an naj'alahu rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina. Falnajtahid fi hadha syahril mubarak an naj'alal Qur'an yanzil fi qulubina wa an na'isha bihi wa ma'anihi la'allana nafuzu biridallahi wa jannati. Maka kita berusaha semaksimal mungkin di bulan yang penuh berkah ini untuk menjadikan Al-Qur'an bisa masuk dan turun kepada hati kita masing-masing, supaya hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita mendapatkan cahaya petunjuk, supaya hati kita terang, tidak gelap karena gelapnya kebodohan dan kesesatan. Wa asa yaj'alallahu minal
faizina wassalihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.